Halo Gitaler, selamat datang kembali di channel hobi kita. Di video kali ini aku pinjem raketnya temen, yaitu Lining Turbocharging Set Boost. Kalau aku lihat di websitenya sih, Lining ngeluarin kayak beberapa tipe yang turbocharging set, set drive, set combat, dan set boost ini yang katanya orang-orang sih yang bus ini yang paling tengah-tengah, jadi nggak terlalu ini ya, head heavy, nggak terlalu flex. Mungkin dilihat dari balance pointnya yang 303 ya, yang lainnya soalnya di 306, tapi aku pikir itu nggak terlalu banyak pengaruh sih, cuman 3 mili loh, bukan senti. Dan itu bisa kalian main-mainin dengan ngasih grip, mau ditebelin atau enggak ya, itu nanti pengaruh ke balance pointnya, cuman dikit aja kok. Menurutku kalau mau beli raket ya, itu kita harus lihat dari skillnya, skill kita mainnya, terus sama tipikal kita main itu, seneng nyemes-nyemes atau seneng flashing-flashing, atau mungkin bukan seneng ya, tapi kalian kebutuhannya itu apa. Kebutuhannya, kalau kalian tangannya udah kuat, kalian mau pakai raket yang enteng juga nggak apa-apa. Tapi misalkan kalian itu waktu di net terus atau sering diserang bola-bola cepat dari lawan, terus kalian itu kesulitan untuk mengembalikan, nah itu mungkin perlu yang cari yang even balance atau yang lebih kayak ke headlight. Aku pribadi kalau headlight banget juga nggak seberapa suka. Memang kalau nyemes tuh nggak ada tenaganya, meskipun kita udah berusaha keras tapi kayak kurang enak gitu. Tapi akhir-akhir ini raket itu kan dibikinnya itu nggak bisa ngandelin cuma kayak balance point, head heavy, headlight, itu nggak bisa, karena ada teknologi di selain fleksibilitasnya di gagang atau shaft, itu juga ada fleksibilitas di raket. Nah itu tergantung bahan, apalagi produsen itu ngasih kayak ini ya, bikin framenya itu nggak cuma satu bahan. Misalkan bahan A itu karakteristiknya fleksibel, terus dia combine dengan bahan B yang lebih kaku tapi lebih kuat. Nah itu kalau dikombinasikan kan, misalkan yang fleksibel ditaruh di bawah, terus yang kuat ditaruh di atas, jadi yang kaku di atas. Nah itu waktu kalian mukul untuk ngambil bola lebih cepat kan jatuhnya di atas, nah itu nanti lebih kaku. Tapi kalau ngambilnya di bawah nanti bisa lebih empuk, aku pikir kayak gitu sih. Walaupun kalau kita mukul yang paling bagus kan ya juga di tengah ya, nggak di atas. Tapi kan kalau kembali lagi ke skill, kalau kita skillnya masih belum mampu mukul 100%, kita pukul akurat di tengah, itu ya mungkin kita perlu raket-raket yang framenya juga fleksibel. Nah itu mungkin yang nggak ditulis sama produsen di bagian spek ya, nulisnya kan cuman balance point sama ini beratnya 3U 4U, terus ini head heavy atau headlight, nah kayak gitu-gitu aja. Terus yang lebih banyak ditulis biasanya kayak teknologi yang dia pakai, jadi kayak ada apa boost, apa cap atau apa gitu ya, itu kita nggak ngerti, itu kan cuman gimmick aja ya. Oke, jadi waktu aku pinjem raketnya, dia temanku ini pakai grip aslinya masih terpasang, terus dililit sama overgrip yang tipis yang beli di gedung. Waktu itu memang aku kepingin beli di gedung juga, karena aku sudah waktunya ganti grip, tapi ternyata omnya itu nggak punya yang bagus, punyanya yang biasa-biasa aja, dan dia terpaksa beli jadi dia ambil yang itu. Terus dia ambil yang ada tulangannya, jadi nggak terbiasa aku pakai raket ini.
karena gripnya jadi tebal. Dan setelah aku pakai beberapa lama, gak lama, kelokor, tau nggak ngelokor? Kelokor tuh lepas, lepas dari dari grip aslinya. Jadi over gripnya itu lepas. Ini aku bilang ke temen, ini ngelokor. Tapi masih belum aku ganti ya. Pada akhirnya memang lepas, jadi terpaksa aku pakai raketku yang lain, yang Nanoflare 700 ya. Ini aku ganti pakai Nanoflare 700 biar dibenerin sama temen. Tapi kok lama benerinnya ya. Jadi nanti kita tunggu aja ya. Jadi yang di game kedua mungkin lebih fair kalau aku ke review raket ini. Jadi raket temanku itu ditarik di 28 fps, padahal aku biasanya 27 maksimal, tapi akhir-akhir ini aku pakai raket yang cuman 25 24. Mungkin buat yang belum tahu apa sih keunggulannya atau aku pengen coba ini raket yang senarnya kenceng atau yang senarnya nggak kenceng, itu bedanya apa ya? Kalau aku saranin buat pemula jangan pakai yang terlalu tinggi tensionnya, soalnya nanti beratnya di tangan. Walaupun kalian tuh senang bunyinya ya, tung 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 tung, tapi nanti tangannya yang kalah. Selain itu kalau kalian tuh pemula dikasih tensionnya tinggi, itu mukul misalkan ngenet ya, contoh yang paling gampang itu ngenet, karena kita perlu kayak kepresisian dan motorik, otot motorik halusnya itu harus main banget. Itu kalau kita tekniknya salah pasti tanggung-tanggung bolanya karena tension kita tinggi. Jadi kalau kita mau bener ya, atlet-atlet itu kan selalu kalau ngenet itu kayak tipis banget itu karena mereka ada ayunannya dikit, dan ayunannya itu ada arahnya yang mereka udah latih bener. Kalau di yang aku amati, kalau pemula main, mereka biasanya pakai poles sih, kayak oh terlalu jauh terus kayak mainin volley dikit gitu, ternyata tanggung. Nah itu sama sekali nggak boleh. Jadi teknik itu pengaruh. Kalau kalian memang pemula banget, nggak bisa pakai raket-raket yang tensinya tinggi. Kalau kalian nggak terima aku katain kayak gitu, ya terserah kalian. Ini menurut pendapatku kok. Jadi aku berani bilang kalau tensinya tinggi, teknikmu harus dirubah seperti tekniknya atlet. Kalau tekniknya masih teknik-teknik yang intermediate atau pemula, itu aku jamin bakalan nanggung-nanggung kalau ngenet. Terus kalau buat smash juga sama halnya dengan smash. Kalau kita terlalu tinggi jadi kayak mukulnya tuh kayak triplek, dan kita nggak punya kayak bantuan. Kayak trampolin itu kan mundur dulu terus mental ya, jadi kita nggak punya, pukulan kita itu kekuatannya itu nggak dibantu oleh senar, jadinya kayak gitu. Apalagi kalian yang suka banding-banding raket atau suka nabrak-nabrakin raket, tensinya tinggi, tambah cepat rengat raketmu. Oke, sementara raketnya dibenerin, aku ingin ngasih tips mengenai net kill atau bola yang tanggung berada di net. Itu sering kali ya aku amati di video ini waktu aku review balik Handi sama Freddy. Sama-sama dapat bola tanggung di depan net, tapi matinya bisa karena out atau bisa malah nyangkut di net. Padahal jarak dari net itu walaupun ketinggiannya nanggung, tapi jarak dari net itu kan cuman sekitar 30 sampai 50 cm aja, nggak mungkin sebenarnya kok bisa sampai tiba di lapangannya kita sendiri, kayak bolanya itu vertikal gitu, kok aneh gitu. Nah itu mungkin ada kesalahan teknik ya dari Handi.
Jadi net kill tekniknya ada macam-macam, tergantung dari ketinggian bola yang kita mau smash. Kalau deket sama net, khawatirnya kalau kita itu pukul kayak kita mukul pakai pakai palu untuk mukul paku itu kan ayunannya ke bawah. Tambahin voles, pakai voles dipencet ke bawah, nanti kena net, itu kan fault, jadi nggak boleh. Untuk menghindari hal itu kita harus tekniknya di swing atau di kipas. Kipasnya bisa ke arah backhand, jadi kalau aku kidal berarti dari kanan ke kiri, atau kalau bolanya di daerah forehand, aku pakai kipas dari kiri ke kanan. Tapi teknik ini nggak akan bisa dilakukan dengan baik kalau kamu ngambilnya raketnya itu telat. Ups, gamenya udah berakhir, game pertama. Kebetulan mati lampu, tapi kita tunggu aja bentar lagi. Oke, aku selesaiin dulu mengenai net kill ya. Terus yang kedua, kalau bolanya kita tanggung, kalau kita telat ngangkat raket, ini kebiasaan buat teman-teman yang raketnya nggak selalu di atas ya. Jadi waktu lari itu kalian raketnya itu udah di atas, paling nggak sikunya itu udah setinggi bahu. Terus yang bikin kita itu telat tuh biasanya karena kita kurang antisipasi. Kalau kita ngelihat lawan itu misalkan ngambilnya pakai backhand lead itu biasanya kan bolanya banyak tanggungnya, atau minimal pakai backhand itu biasanya teman-teman yang belum bisa backhand sampai belakang itu biasanya pengembaliannya pasti nanggung, nggak usah temen. Kalau atlet aja biasanya kalau mereka pakai backhand udah ditungguin depan atau lurusannya itu sama lawan. Jadi kita harus paham mengenai cue atau petunjuknya ya. Ketika kita lihat lawan itu mengalami kesulitan mengambil, apalagi ke daerah backhandnya lawan, itu kita udah siap-siap untuk nyemes. Jadi nggak mungkin terlambat karena kita udah siap. Tapi kalau kalian cuman menunggu bola iki ambil lawan iso dibaleno apa enggak, paling gak iso. Kalau kalian mikirnya kayak itu ternyata bisa dikembalikan, dan kembalikannya lumayan bagus, kalian pasti telat untuk net kill karena kalian nggak menyangka. Kalian nggak boleh asumsi seperti itu, jadi harus bisa net kill dengan baik. Ini tips terakhir untuk net kill. Jadi kalau kalian udah berada di lokasi tinggal nyemes aja. Itu kita tinggal angkat lengan ke atas, terus polesnya itu udah ditekuk ngadep bawah raketnya. Jadi ngadep ke lantai. Terus waktu bolanya datang kita cuman tinggal ngayun aja ke bawah. Atau kalau tangguh banget ya kita mainin lagi polesnya. Jadi udah ditekuk terus dibuka lagi, dinaikin, terus ditutul di pakai poles gitu aja. Itu super easy ya. Jadi kalau udah bolanya itu di jarak dari net itu udah cuma 30 cm, ya itu cuman pakai poles gitu aja, raketnya dibawa ke atas terus kita pakai poles. Kalau diayun-ayun, apalagi kalau kita itu sampai lompat terus mukul ke bawah kayaknya mau tambah keras gitu, malah rusak timingnya. Jadi harus lebih tenang. Oke, sekarang review mengenai raket ya, karena di game kedua ini aku udah pakai raket yang Li-Ning tadi turbocharging set boost. Jadi aku akan review dan nanti di video berikutnya aku akan ngamati boloku yang pakai raket ini. Bukan hadi tapi bolo yang lain. Jadi nantikan video berikutnya, jangan lupa subscribe ya. Jadi langsung aja kesimpulan, waktu aku pakai raket ini walaupun cuma sebentar, tapi aku udah bisa nebak raket ini di kisaran harga 700-an lah ya. Kalau misalkan 750 terus senarnya 100 kan jadi 850. Kalau raket
harga segitu biasanya kita memang nggak bisa berharap banyak sih dibandingin yang harga 1 juta ke atas. Aku udah langsung tahu sih range harga segitu itu eh, kita apa yang capable, apa yang incapable, nggak bisa dilakuin raket ini atau yang nggak bisa. Untuk smash, lob, terus netting, ya yang standar-standar drop shot dan sebagainya kalau kita mainnya standar. Jadi kalian mungkin yang dari pemain yang pemula terus naik ke intermediate, barusan naik itu cocok raketnya. Jadi kalian yang mainnya standar, tekniknya udah bagus, sudah bener. Jadi ini mainnya lebih bagus sih pakai raket yang kayak gini. Kalau buat pemain yang lebih intermediate, yang lebih tinggi atau yang udah lama intermediate, biasanya mereka akan main bola-bola yang lebih ke arah trick shot atau main bola-bola kedut atau agak silang-silang dimainin lebih pakai volley atau lebih banyak manuver itu agak sulit pakai raket ini. Dan memang kebanyakan dari raket yang harga 700-an itu memang problemnya di situ. Untuk swingnya enak, tapi untuk manuvernya masih kurang. Mungkin buat kalian yang pernah pakai raket-raket yang ringan banget ya, itu buat manuver tuh pasti enak, nyaman gitu. Tapi untuk nyemes-nyemes masih kurang soalnya terlalu ringan. Terus kalau mau buat backhand itu mecutnya ke belakang itu enak, ringan, tapi hasilnya nggak bisa sampai belakang. Nah itulah bedanya kenapa produsen tuh ngasih range harga 700 sampai 1 juta ke atas. Kalau 1 juta apalagi sampai 2-3 juta itu aku bisa berharap walaupun mungkin nggak cocok sama pemainnya, tapi raketnya itu nggak gagal. Karena harganya mahal itu raketnya nggak gagal. Maksudnya kalian mau buat ngelob backhand, mau ngelob forehand, smash itu masih dapat semua, feelingnya itu bagus-bagus semua. Kalau dinilai 1 sampai 10 pasti nilainya itu 89, 89, 10 gitu. Tapi kalau untuk raket-raket di range harga 700-an itu nilainya mungkin 789, 789. Walaupun raketnya sama yang punya ditarik di 28, tapi aku tetap bisa ngerasain apa yang bisa jadi keunggulan dari raket ini. Yang pertama, tanpa perlu ngasihin banyak power, cuman ngandelin swing aja kita udah bisa nyemes cukup kenceng. Jadi kalau mau tambah kenceng kita tambahin penekanan aja. Kalau cuman ngandalin kalau aku sih biasanya pakai ini ya, volley aku pakai, terus nangkep dari grippingnya aku pakai, sama ayunan lengan juga aku pakai. Jadi cukup gitu aja. Smashku udah keras, tapi kalau mau nambahin keras lagi pakai ayunan badan dan juga tambahin kayak tekanan ke bawah, itu bisa keras, lebih keras lagi. Jadi untuk raket ini smash oke. Untuk backhand karena manuvernya itu agak lambat, jadi untuk backhand aku masih belum membiasakan diri. Menurutku agak berat untuk backhand. Terus untuk manuver, jadi habis kita forehand terus dikasih lawan ke daerah backhand, itu kita baliknya untuk ganti grip ke backhand terus dorong ke depan itu agak sulit. Karena terlalu berat menurutku, head heavy-nya itu berat. Tapi swingnya kalau kita mau ngedrop shot itu dapat, masih bisa. Dan untuk tipis-tipisan di net, nggak tipis banget tapi masih bisa, tergantung tangannya yang make, juga tergantung tension senarnya juga, tapi masih bisa dilakukan. Cuman kalau tipis silangnya itu agak jauh, mungkin kurang ini ya, masih kurang halus sih menurutku.
Ya boleh percaya, boleh enggak. Kalau beda raket itu pasti punya karakter tersendiri. Ada yang memang nggak bisa dibuat net silang, ada yang bisa. Mungkin ada yang berpendapat kalau atlet ya harus bisa semua lah. Kalau kamu nggak bisa bukan karena raketnya, tapi karena tanganmu. Lah terus apa gunanya produsen itu produksi banyak macam raket atau tipe raket? Kenapa kok atlet itu nggak pakai raket satu aja semua? Kan nggak kayak gitu kan. Jadi memang ada kayak em, penyesuaian. Tangannya atlet itu kan juga beda-beda, harus nyesuaiin dengan raket yang dipegangnya. Nah, temanku yang atlet tuh tempo hari kan minjemin aku raket untuk coba. Ternyata head heavy, tapi waktu aku pakai untuk nyemes-nyemes kok ya juga enak gitu. Terus aku pinjemin raketku, katanya aku kalau pakai ini itu gak enak, kayak gak ada powernya. Padahal raketku itu tipenya sama yang dipakai Xu Xingje dan Wang Jilin. Nah, mereka kan powernya juga keras ya. Jadi tergantung dari cocok atau enggaknya. Oke guys, gitu aja video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.